Hai teman-teman, ini adalah 5 kelompok mafia paling sadis dan brutal yang terkenal sepanjang sejarah. Nomor 5, Kartel Medellin di Kolombia. Kartel Medellin, sebuah kelompok kriminal yang memasok narkoba ke seluruh dunia. Pablo Escobar dilahirkan pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Pada awalnya ia hanyalah seorang kriminal biasa yang terlibat pencurian dan penjualan minuman keras. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mampu mengembangkan bakat kriminalitasnya pada tahap puncak, yakni gembong narkoba terkaya sepanjang sejarah. Tak tanggung-tanggung, menurut Haman Celebrity Network, Pablo Escobar memiliki kekayaan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 450 triliun dari hasil kejahatannya, penyelundupan narkoba, pembunuhan, pencucian uang, suap menyuap, dan berbagai tindakan kriminal lainnya adalah kegiatan yang sangat jamak dilakukan oleh kartel Medellin. Menurut catatan sejarah, Escobar pernah nyaris menyuap seluruh pemerintah Kolombia dengan menawarkan bantuan pembayaran utang negara. Namun usahanya itu ditolak oleh pemerintah dan parlemen Kolombia. Pada 2 Desember 1993, Escobar tewas di tangan pihak kepolisian Kolombia yang dibantu oleh Delta Force Amerika Serikat. Dalam sejarah, Pablo Escobar masih dianggap sebagai gembong mafia paling kaya dan berpengaruh yang sepertinya sangat sulit dilampaui oleh gembong-gembong mafia lainnya. Nomor 4, Sindikat Capone di Amerika Serikat. Sindikat Capone yang dipimpin oleh Alphonse Gabriel Capone adalah salah satu sindikat mafia paling disegani pada masanya. Menurut Haman resmi FBI, pada awalnya keluarga ini merupakan imigran asal Italia yang merantau dan menetap di Brooklyn, Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada 1899 dan meninggal pada 1947 pada saat usianya masih 48 tahun akibat kerusakan otak. Sindikat Capone merupakan kelompok kriminal yang saat itu terlibat aktif dalam penyelundupan minuman keras, senjata, dan narkoba. Beberapa bisnis gelap lainnya adalah prostitusi, pencucian uang, suap menyuap, dan tentu saja dalang di balik banyak kasus pembunuhan. Pada masa kejayaannya, Al Capone dianggap sebagai salah satu mafia paling terkenal, bukan hanya karena kekejamannya, melainkan juga karena pertolongannya kepada orang-orang miskin di kotanya. Ia dianggap sebagai Robin Hood di zaman modern, dan hal ini membuatnya semakin terpandang di mata orang-orang kecil. Persaingannya dengan mafia lain memicu sebuah klimaks bernama pembantaian Hari Valentine. Ya, pada bulan Februari 1929, Al Capone terlibat dalam pembunuhan sadis terhadap 7 bos mafia yang dianggap sebagai pesaingnya. Al Capone sempat dihukum penjara akibat penggelapan pajak pada 1931 dan dibebaskan bersyarat pada 1939. Nomor 3, Yakuza di Jepang. Yakuza merupakan sindikat kriminal terbesar dan paling disegani di Jepang. Rupanya Yakuza memiliki sejarah panjang. Sejak zaman pemerintahan Shogun Tokugawa pada era 1600-an, Tokugawa sebagai pemimpin keshogunan Jepang kala itu telah menyingkirkan shogun sebelumnya, yakni Shogun Kasai. Para samurai Shogun Kasai inilah yang akhirnya menjadi ronin atau roshi alias samurai tanpa tuan. Konon, kaum ronin inilah yang menjadi cikal bakal Yakuza di masa modern. Kelompok kriminal lainnya pada saat itu juga
bergabung dengan Ronin dan menjadi sebuah gerakan bawah tanah yang sulit untuk dibasmi. Sudah tentu Yakuza dianggap sebagai kelompok mafia yang ditakuti karena sepak terjang mereka dalam dunia kriminalitas. Mereka terkenal kejam dan tak segan melakukan pembunuhan. Uniknya di sisi lain, Yakuza juga mendapat tempat di hati masyarakat Jepang. Ya, para mafia Jepang tersebut juga kerap membantu masyarakat Jepang jika mereka mengalami bencana alam. Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam hamanya mencatat bahwa pada masa pandemi COVID-19, Yakuza kerap membantu masyarakat Jepang dengan cara memberikan keperluan medis gratis. Bahkan kelompok Yakuza juga sering membantu membersihkan rumah sakit dan tempat-tempat karantina saat banyak orang yang enggan melakukannya. Nomor loro, Mafia Sisilia di Italia. Sisilia merupakan wilayah otonomi Italia dengan luas lebih dari 25.000 km persegi. Salah satu yang membuat wilayah ini terkenal adalah keberadaan beberapa kelompok mafia, bahkan sejak zaman dulu. Salah satu kelompok mafia Sisilia yang paling ditakuti adalah Mafia Sisilia di bawah kepemimpinan Salvatore Riina. Dia meninggal dunia di penjara pada usia 87 tahun. Dalam era keemasannya sebagai mafia, dia memiliki julukan Il Capo dei Capi, yang artinya adalah bos dari semua bos. Julukan ini disematkan padanya karena memang Riina merupakan pemimpin mafia yang kejam dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Pada era 1970-an, dia dan kelompoknya berhasil menguasai perdagangan heroin dan narkoba jenis lainnya hingga di luar wilayah Italia. Bukan hanya itu, ia juga kerap menjadi dalang di balik kasus pembunuhan hakim, pejabat, dan politisi. Ia pun juga mahir melakukan manipulasi bisnis yang disertai dengan pencucian uang tanpa terlacak. Salva ditangkap pada 1993 dan dipenjara tanpa batas waktu di Parma, Italia. Dia meninggal pada 2017 lalu di dalam penjara, dan jejak-jejak kriminalitas yang pernah dilakukannya telah menjadi salah satu catatan kelam dari negeri Pizza. Nomor 1. Kartel Sinaloa di Meksiko. Kartel Sinaloa adalah sebuah kelompok mafia yang ditakuti di Meksiko. Kartel yang dipimpin oleh Joaquin Guzman ini disebut-sebut bertanggung jawab terhadap kematian ribuan orang, termasuk di dalamnya warga negara Amerika Serikat. Halaman Britannica mencatat bahwa Joaquin Guzman bersama dengan kartelnya dianggap sebagai salah satu mafia paling berbahaya di Meksiko dan bahkan di dunia. Pada tahun 1993, dia sempat ditangkap di Guatemala dan diekstradisi ke Meksiko. Meskipun ia dihukum penjara dengan kekuasaan dan kekayaannya, ia sanggup menguasai penjara paling menakutkan di Meksiko tersebut. Pada tahun 2001, bahkan dia berhasil kabur dari penjara dengan bantuan sipir yang korup. Dia diduga bertanggung jawab terhadap pengedaran narkoba lintas negara dengan jenis narkoba metamfetamin sebagai produk paling banyak diselundupkan ke luar Meksiko. Dalam 1 tahun, kartel Sinaloa berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 45 triliun dari penjualan narkoba dan tindak kriminal lainnya. Pada tahun 2016 lalu, dengan bantuan kepolisian dari Amerika Serikat, diberitakan bahwa dia berhasil ditangkap di kampung halamannya, Los Mochis, Sinaloa. Setahun setelahnya ia diserahkan ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 30 tahun penjara. Kini ia mendekam di ADX Florence, sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Colorado, Amerika Serikat.